Kan untuk kinematika ya, TK Fisika ya tahun 2025, di mana kasus pertama adalah pada waktu bersamaan bola basket dilempar ke atas, masing-masing dengan kelajuan 10 meter per second dan 20 meter per second. Jarak antara kedua bola pada saat bola satu mencapai titik tertinggi itu berapa? Pertama kita harus cari dulu berapa waktu yang dibutuhkan oleh bola satu itu untuk mencapai titik tertinggi ya. Kita bisa gunakan konsep dari vertikal ke atas ya, di mana VT gitu ya, sama dengan V0 dikurang dengan GT. Karena dia vertikal ke atas artinya melawan gravitasi kan, pelemparannya gitu ya. Sementara G-nya itu ke bawah gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan berapa waktu yang dibutuhkan ya. Di mana GT sama dengan V0 dikurang dengan VT, dan pada saat dia ketinggian tertinggi, kecepatannya sama dengan 0 ya. Sehingga di sini kita bisa dapatkan, wah, T itu sama dengan V0 bagi G, di mana VT sama dengan 0 ya, pada saat ketinggian tertinggi. Nah, dari sini kita bisa dapatkan V0-nya adalah 10 bagi gravitasi 10, artinya kita bisa dapatkan waktu yang dibutuhkan dia mencapai ketinggian tertinggi itu adalah 1 second. Nah, tugas kita berikutnya kita mencari selisih ya dari ketinggian, di mana di sini kita bisa dapatkan H1 kurang H2 sama dengan V0T kurang setengah GT kuadrat gitu ya. Terus dikurang dengan V01 yang 2 T kurang setengah GT kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapatkan bahwa setengah GT kuadratnya akan bisa kita eliminasi karena min kali min positif. Sehingga kita bisa dapatkan H1 kurang H2 sama dengan V02T kurang dengan V01T. Nah, V02 itu kan sama dengan 20 dikurang dengan 10 terus dikali dengan waktunya. Dan ini sama dengan 10 kali 1. Artinya itu sama dengan 10 meter. Jawabannya adalah E. Terdapat dua buah batu yang akan dilempar ya. Batu pertama ke atas dari Nusantara dengan kecepatan 60 meter per second. Kedua dilempar ke bawah dari gedung kecepatan 40. Jika jarak batu 400 meter ya, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama berapa second. Nah, di sini kita bisa dapatkan ya, misalkan dia memiliki jarak AC, maka kita bisa dapatkan di sini. Ya, ini titiknya, sini C gitu ya, di mana titiknya ke B. Sementara untuk AC kita bisa dapatkan sama dengan V0T dikurang dengan setengah GT kuadrat ya. Sementara untuk BC gitu ya, BC, karena B ke C itu kan dia lempar ke bawah ya, artinya dia searah dengan gravitasi, sama dengan V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat ya. Nah, ini adalah belak 1, ini beda 2 gitu ya. Di sini kita bisa dapatkan AB kurang BC sama dengan V02T gitu ya, ditambah dengan setengah GT kuadrat ya. Nah, kita bisa substitusikan ya persamaan 1 ke persamaan 2. Sehingga kita bisa dapatkan untuk AB gitu ya. AB itu sama dengan V02 ditambah V01 dikali T ya. Sementara setengah GT-nya hilang gitu ya. Nah, AB itu sama dengan perubahan ketinggian ya, atau selisih ketinggian. Itu sama dengan delta H. Nah, untuk mencari berapa waktunya, tinggal kita dapatkan di sini bahwa T sama dengan delta H bagi dengan V02 ditambah V01. Nah, delta H atau ketinggian atau jarak awalnya itu adalah 400 dibagi dengan total dari kecepatannya, 60 ditambah 40. Itu sama dengan 400 dibagi dengan 100. Kita dapatkan itu adalah 4 second. Artinya, kedua batu tersebut akan bertemu setelah bergerak selama 4 second gitu ya. Ini pesawat siluman US terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second, melepaskan bom dari ketinggian 500 meter ya. Jika bom jatuh di titik B, misalkan di sini, nah maka jarak dari A ke B itu berapa? Nah, untuk mencari jarak A ke B itu kan kecepatannya mendatar ya, artinya dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Pertama, kita bisa hitung waktu yang diperlukan untuk dia sampai di sasaran titik B ya.
di mana waktu itu bisa kita dapatkan dengan H sama dengan setengah GT kuadrat, atau 2H per G sama dengan T kuadrat, dan T itu sama dengan akar 2H bagi dengan G. Nah, tinggal kita substitusikan nilai H-nya. Dalam hal ini adalah 500, berarti 2 kali 500 dibagi dengan 10. Kita bisa dapatkan di sini adalah 1000 ya, sehingga akar 100. Akar 100, dan itu sama dengan 10 second. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan dia untuk mencapai sasaran titik B. Sementara jarak titik B itu adalah X sama dengan Vx dikali T. Nah, di sini kita bisa dapatkan Px adalah 200 meter per second, dikali waktunya adalah 10 second. Dan kita dapatkan adalah 2000 meter. Sehingga jawabannya adalah E, yaitu adalah 2000 meter. Sebuah peluru ditembakkan condong ke atas ya, dengan kecepatannya 1,2 kali 10 pangkat 3 meter per second. Mengenai sasaran yang jarak mendatarnya adalah 2 kali 10 pangkat 5. Dan kecepatan gravitasi kan 9,8, maka sudut elevasinya berapa? Nah, untuk mencari soal parabola seperti ini, kita bisa langsung dapatkan bahwa jangkauan terjauh yang dicapai oleh gerak parabola gitu ya. Misalkan di sini. Nah, misalkan di sini adalah R, ini Y, ini X gitu ya. R itu adalah jangkauan terjauhnya. Bisa kita rumuskan dengan V0 kuadrat sin 2 theta gitu ya. Kalau sudut elevasinya itu adalah ini V0, ini theta per G gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini untuk mencari sin 2 theta atau tetanya, sin 2 theta sama dengan GR dibagi dengan V0 kuadrat. Nah, tinggal kita substitusikan ya, G-nya adalah 9,8, R-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5, dibagi dengan V0 kuadrat, itu 1,4 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, hasil perkalian ini kita bisa dapatkan yang sama dengan 1,96 kali 10 pangkat 6, dibagi dengan 1,96 kali dengan 10 pangkat 6 ya. Ini kan kuadrat ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, ini habis ya, sama-sama 1,96 kali 10 pangkat 6, kita dapatkan sama dengan 1. Artinya, sin 2 theta itu sama dengan 1 gitu ya. Dan sin yang masuk dengan 1 itu kan sama dengan 90 derajat. Artinya 2 theta itu sama dengan 90 derajat. Dan theta itu sama dengan 90 derajat. Bagi dengan 2, itu sama dengan 45 derajat. Jawabannya adalah C. Di video kali ini kita akan bahas soal kinematika ya, persiapan TKA Fisika tahun 2025. Ini adalah soal latihan dan pembahasan ya. Kita punya sebuah pesawat siluman B2 berpindah dari posisi A ke posisi C melalui lintasan ABC. Perpindahan yang dilakukan pesawat tersebut adalah kita punya bentuk seperti ini ya. Titik A, titik B, titik C, di mana masing-masing A ke B 10 meter, B ke C 10 meter dengan sudut 60 derajat ya terhadap sumbu horizontal. Nah, dalam mencari perpindahan, kita tahu bahwa perpindahan itulah titik akhir kurang titik awal. Dan titik akhirnya adalah titik C, titik awalnya A, maka perpindahan yang dilakukan oleh pesawat tersebut adalah dari A ke B. Gitu. Maksud dari A ke C ya. Nah, ini. Nah, untuk mencari besarnya atau panjangnya dari A ke C itu, kita bisa gunakan konsep seperti ini ya, di mana AC itu sama dengan AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah 2AB kali BC dikali cos theta ya, di mana theta-nya adalah 60 derajat. Nah, di sini tinggal kita substitusikan, nilai AB kuadrat adalah 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 10 cos 60 ya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa cos 60 itu adalah setengah ya. Ini adalah sudut istimewa. Kita bisa dapatkan ini sama dengan 100 ditambah 100 ditambah 200 kali dengan setengah. Sehingga kita dapatkan 200 ditambah dengan 100. Dan itu sama dengan 300 ya. Nah, untuk mencari besarnya AC tinggal kita akarkan ya. Artinya akar 300. Dan itu sama dengan 10 akar 3. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C, yaitu 10 akar 3 meter. Nah, grafik mobil Rubicon ya, bergerak lurus beraturan tampak seperti pada gambar berikut ya. Jarak yang tempuh selama 4 sekon adalah. Nah, teman-teman ingat kalau kita punya grafik fungsi P terhadap T gitu ya, artinya kecepatan dan waktu, untuk mencari jarak, itu tinggal kita cari berapa luas grafik ya. Nah, kita cari luas persegi panjang ini, karena kan dia cari adalah 4 sekon.
Nah, maka di sini kita bisa dapatkan bahwa luasnya itu sama dengan 20 dikali dengan 4, dan itu sama dengan 80 meter. Maka jawabannya adalah jawaban yang D. Jawabannya adalah Rubicon A dan B bergerak dari titik dan arah yang sama. Rubicon A bergerak terlebih dahulu dengan kecepatan 8 meter per second. Setelah 4 second, Rubicon B menyusul dengan kecepatan 10 meter per second. Rubicon akan tepat menyusul Rubicon A setelah menempuh jarak berapa. Nah, untuk mencari jarak ini kita bisa lakukan perbandingan seperti ini, teman-teman. Di mana kecepatan Rubicon B dibagi dengan selisih kecepatan B dan A ya. Artinya PB dikurang dengan PA. Nah, itu dikali dengan kecepatan Rubicon A dikali dengan waktu ya. Nah, ini tinggal kita substitusikan bahwa nilai kecepatan B itu adalah 10 dibagi dengan 10 kurang 8 dikali dengan 8 terus dikali dengan waktunya adalah 4 ya, 4 second. Dapatkan ini adalah 10 bagi 2 kali dengan 32, ini bagi 16. Kita bisa dapatkan 16 kali 10 adalah 160 meter. Artinya Rubicon akan tepat menyusul Rubicon A itu setelah menempuh jarak 160 meter. Mobil SMK bergerak dengan persamaan gerak dinyatakan oleh persamaan seperti ini ya. T pangkat 3 kurang 6T kuadrat 15T tambah 4 X meter T second. Apabila pada saat percepatan 0, maka kecepatan mobil tersebut adalah. Nah, kita bisa cari hubungan kecepatan itu turunan pertama dari posisi ya. Dimana V itu adalah dx dt. Sehingga kita bisa dapatkan itu adalah 3T kuadrat dikurang 12T ditambah 15. Teman-teman ingat dengan konsep turunan pertama, AX pangkat N, gitu ya. Itu sama dengan N kali AX N kurang 1 ya. Itu konsep dari turunan. Nah, berikutnya kita sudah dapatkan persamaan dari kecepatan fungsi waktu seperti ini. Berikutnya kita tinggal cari berapa percepatannya. Percepatan fungsi waktu itu turunan pertama dari kecepatan ya. Maka A T sama dengan dv dt, dan itu sama dengan d dt dari 3t kuadrat kurang 12t tambah 15. Nah, ini sama dengan 6t kurang 12 ya, karena kalau konstanta diturunkan itu sama dengan 0. Nah, inilah fungsi dari percepatan fungsi waktu. Disampaikan bahwa percepatan bernilai 0 itu bisa kita hitung berapa. A sama dengan 0, maka 6t kurang 12, sehingga 12 sama dengan 6T, dan kita dapatkan T itu sama dengan 12 bagi 6, dan itu adalah 2 meter, maksudnya adalah 2 second ya. Nah, waktu yang dibutuhkannya gitu ya. Nah, kecepatan pada saat 2 second kita bisa gunakan hubungan seperti ini. Kita bisa tambah di sini halaman kosong, di mana kecepatan VT sama dengan V0 kurang dengan AT ya. Dan kita bisa dapatkan di sini V0-nya adalah V0T ya. V0-nya di sini kita bisa dapatkan 3 ya. Sehingga V 2 second. Nah, artinya di sini kita bisa dapatkan V saat 2 second itu sama dengan, kita ambil persamaan kecepatannya, 3T kuadrat kurang 15, 3T kuadrat kurang 12T ditambah dengan 15 ya. Sehingga bisa kita dapatkan di sini 3 dikali dengan 2 kuadrat kurang 12 kali 2 ditambah dengan 15. 3 kali 4 dikurang dengan 24 ditambah 15 ya. Ini 12 dikurang 24. Ini nanti kan ini kita bisa tuliskan 24 ditambah dengan 15. Ini sama dengan min 12 ditambah 15. Dan itu sama dengan 3 meter per second. Maka kecepatan itulah 3 meter per second. Jawabannya adalah C. Sebuah rudal yang semula berada pada titik acuan bergerak dengan kecepatan V, itu dalam bentuk vektor ya, 2I kurang 15C meter per second. Setelah bergerak selama 4 second, rudal tersebut berpindah sejauh. Nah, pertama kita bisa cari berapa jarak ya, dengan menggunakan hubungan S itu sama dengan V dikali dengan waktu ya, dimana kecepatannya dalam hal ini adalah 2I kurang 1,5J, dan satuan adalah meter per second, kalikan dengan 4 second, sehingga kita bisa dapatkan 8I kurang
1,5 dikali 4, kita bisa dapatkan nilainya adalah 6J ya, meter per second. Nah, inilah vektor posisi atau perpindahannya. Untuk mencari besar dari vektor ini, kita bisa dapatkan di sini, S itu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan min 6 kuadrat. Kita bisa dapatkan ini adalah 64 ditambah 36, itu sama dengan akar 100, itu adalah 10 meter. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang B, 10 meter. Segepok uang 100 juta jatuh bebas dari tumpukan uang hasil korupsi setinggi 45 meter. Waktu yang dibutuhkan uang tersebut menyentuh tanah adalah. Nah, untuk mencari waktu dari gerak jatuh bebas, kan gerak jatuh bebas itu artinya kecepatan awalnya 0, sehingga kita bisa dapatkan waktunya itu sama dengan, atau bisa jadi kita bisa tuliskan dari awal, V itu sama dengan kita bisa dapatkan H ya, dimana H itu sama dengan setengah GT kuadrat ya, atau 2H per G sama dengan T kuadrat, atau T itu sama dengan akar 2H per G. Nah, tinggal kita substitusikan nilai dari H. Dalam hal ini kita bisa dapatkan nilai H itu adalah 45 meter, 2 kali 45 dibagi dengan G. Karena ini nggak diketahui, artinya kita bisa gunakan 10 ya. Kita dapatkan akar 90 bagi 10 itu adalah akar 9. Itu sama dengan 3 second ya, karena waktu. Sehingga jawabannya adalah B. Ini adalah bola tenis jatuh dari ketinggian 5 meter. Jika percepatan gravitasi di lokasi itu 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan benda saat menyentuh tanah adalah. Nah, untuk mencari kecepatan benda dalam saat menyentuh tanah, kita bisa dapatkan dengan hubungan seperti ini, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH. Karena dia nggak punya kecepatan awal, berarti VT kuadrat sama dengan, ini sama dengan 0, 2GH, atau VT aja itu sama dengan akar 2GH. Tinggal kita substitusikan nilai dari G dan juga H dalam persamaan. Kita dapatkan VT itu sama dengan akar 2 kali 10 kali H-nya adalah 5 gitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan itu sama dengan 20 kali 5 adalah 100. Itu sama dengan 10 meter per second. Jawabannya adalah B. Tombak ya dilempar ke bawah dengan kecepatan awal V0. Jarak dari posisi lempar supaya kecepatan benda mencapai 2 kali kecepatan semula adalah. Nah, untuk mencari berapa jarak ya dari supaya dia menjadi 2 kali kecepatan semula, kita bisa gunakan hubungan seperti ini. Di mana VT itu sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan 2GH ya. Kan dia dilempar ke bawah, artinya dia vertikal ke bawah dan tandanya positif. Sehingga untuk mencari H, kita bisa dapatkan VT kuadrat kurang V0 kuadrat sama dengan 2GH, atau H sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Nah, di sini disampaikan bahwa kecepatan itu 2 kali semula, maka VT itu sama dengan 2 V0 ya. Maka H sama dengan 2 V0 kuadrat kurang V0 kuadrat bagi dengan 2G. Itu sama dengan 4 V0 kuadrat kurang V0 kuadrat bagi 2G, dan itu sama dengan 3 V0 kuadrat bagi G. Jawabannya adalah 3 V0 kuadrat dibagi dengan ini 2G ya. Yang jawabannya adalah D. Sebuah partikel bergerak lurus sesuai grafik VT. Jarak tempuh partikel selama 8 sekon berapa? Nah, tinggal kita cari berapa luas dari grafik ini ya. Kurva ini. Kita bisa dapatkan luasnya itu adalah, kita bisa cari, itu sama dengan atas ya, 8 ditambah dengan 24 dan dibagi dengan 2 kali dengan tingginya adalah, dalam hal ini adalah 24 ya. Tingginya adalah 8. 4 dapatkan 8 ditambah 24 itu adalah 32 dikali dengan 4. Itu sama dengan 8, 128. Maka jawabannya E, 128 meter. Grafik berikut menginformasikan gerakan sebuah Rubicon. Jarak tempuh Rubicon selama bergerak lurus peraturan adalah. Nah, gerak lurus peraturan itu berada pada lokasi, misalkan ini titik A, ini B, C, D, maka B dan C itu adalah gerak lurus peraturan ya. Sehingga untuk mencari jaraknya itu adalah luas dari A ke B ya, atau B ke C maksudnya. Maka ini sama dengan
Panjang bawahnya itulah 4 ya, sementara tingginya itulah 8, sehingga luasnya itulah 8 dikali 4 sama dengan 32 meter. Jawabannya B.